Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada rekan-rekan semuanya yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahim Mufidi dengan NIM 190301145. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas yang berada di Gresik, yakni di Universitas Muhammadiyah Gresik, di dalam sebuah program studi manajemen. Jadi saat ini saya sedang berkuliah di universitas tersebut dan mengambil jurusan manajemen. Pada saat ini saya sedang berada di dalam semester 6. Untuk konsentrasinya saya lebih ataupun condong dan juga mengambil di konsentrasi manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang berada di dalam manajemen pemasaran, yakni mata kuliah manajemen merek. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bab. Salah satunya adalah bab 7, bab 8, bab 9, dan juga bab 10 yang berada dalam mata kuliah manajemen merek. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi pada bab 7 sendiri kita akan dipertemukan dengan bab ataupun materi yang berbunyi membangun merek melalui iklan. Pada sebab pertama tertulis bahwasanya merek tidak dapat dipisahkan dari iklan. Demikian pula sebaliknya. Iklan tanpa merek seperti orang buta, merek tanpa iklan seperti orang tuli. Produk yang memiliki merek tidak akan dapat dikenal oleh masyarakat tanpa ditawarkan melalui program komunikasi yang tepat. Jadi hubungan ataupun relevansi antara merek dan juga iklan ini merupakan sebuah dua variabel ataupun dua unsur yang tidak dapat terpisahkan. Karena apa? Ketika kita mau membuat sebuah iklan, kita harus mempunyai merek, dan ketika kita mempunyai merek, kita juga harus ataupun diharuskan membuat sebuah iklan. Karena apa? Itu merupakan sebuah bentuk ataupun salah satu bukti sebuah pemasaran itu bisa dilakukan. Jadi ketika kita punya merek tanpa iklan itu sama aja gitu, seperti yang dijelaskan di dalam buku ini. Bagi produsen, membangun merek melalui iklan merupakan upaya untuk yang pertama, ada menyederhanakan penanganan dalam komunikasi pemasaran. Jadi memang benar, ketika kita membuat sebuah iklan, secara langsung komunikasi yang terbentuk antara kita sebagai produsen akan lebih mudah ataupun lebih bisa disederhanakan penanganannya dengan cara kita melakukan ataupun membuat sebuah iklan. Yang kedua, memudahkan inventory data produk dan juga merek. Jadi yang saya tangkap dari kata tersebut adalah ketika kita membuat sebuah iklan, kita akan dipermudah juga ataupun kita lebih mudah untuk melakukan sebuah kilas balik kepada produk ataupun merek yang kita punya. Karena apa? Kita mempunyai sebuah iklan yang tidak dapat dihapus ataupun kita pasti bisa melihat iklan terus menerus. Yang ketiga, memudahkan perhitungan kinerja produk dan juga merek. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima, mendaftarkan merek dagang. Dan yang keenam, mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual ataupun biasa kita sebut sebagai haki. Dalam memadukan iklan dengan merek dalam rangka membangun suatu merek diperlukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Yang pertama, dijelaskan bahwasanya memperjelas identitas merek, nilai merek, dan juga posisi merek. Jadi tiga variabel ini merupakan sebuah variabel yang sangat penting ketika kita mau menentukan sebuah iklan yang akan kita bikin. Karena apa? Ketika kita tidak mengetahui dari segi identitas merek, nilai merek, dan juga posisi merek, kita pasti bingung juga ide kreatif apa yang mau kita bentuk ataupun kita bikin, ataupun apa tujuan adanya iklan tersebut. Jadi seperti itu. Di sini poin yang kedua menjelaskan berbunyi ya, membuat iklan yang tepat sasaran. Jadi sebelum kita menentukan sebuah iklan apa yang mau kita buat, sebelum kita menentukan ide kreatif apa yang mau kita bikin ataupun kita curahkan ke dalam iklan tersebut, kita juga harus mempunyai sebuah sasaran. Seperti halnya kita juga harus menentukan segi segmentasi dari iklan tersebut. Ini cocoknya untuk siapa? Katakanlah seperti ini ya contohnya ataupun analogi yang dapat saya sampaikan. Jadi ketika kita mau membuat sebuah iklan rokok, kita juga harus mempertimbangkan iklan ini untuk umur range berapa. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya syarat untuk merokok sendiri itu harus di umur 21 plus ya kalau setahu saya, ataupun 18 plus lah kalau setahu saya. Jadi kita harus menentukan ataupun iklan ini bertujuan kepada siapa, sasaran kita siapa. Jadi otomatis ketika kita mau membuat sebuah iklan rokok, produk rokok ataupun merek rokok, kita harus mempunyai sasaran di range umur sekitar 18 sampai 21 tahun dan ke atasnya lagi. Jadi seperti itu.
Poin ketiga, kreativitas dalam membangun merek melalui periklanan. Kreativitas dalam membangun merek melalui periklanan. Jadi tujuan iklan sendiri itu bukan hanya sekedar memperkenalkan, tetapi kita juga bisa untuk membangun sebuah merek melalui periklanan. Yang saya maksud di membangun sendiri adalah dari segi bentuk kreativitasnya, yang dimana kreativitas merupakan kunci dalam membangun merek melalui periklanan. Menciptakan sebuah ide-ide baru dalam rangka mengkomunikasikan merek atau produk kepada pasar sasaran merupakan tantangan yang paling sulit. Jadi sebuah bentuk kreativitas yang mau kita curahkan, diharapkan kita juga bisa untuk membangun ataupun membuilding dari merek tersebut. Yang keempat, melibatkan pelanggan, yang dimana ini merupakan sebuah cara ataupun metode yang sangat praktis ketika kita membuat sebuah iklan ataupun membangun sebuah iklan. Yang dimana ketika kita melibatkan sebuah pelanggan di dalam iklan yang mau kita buat, memberikan sebuah tempat lampu wadah kepada mereka untuk ayo masuklah ke dalam iklan saya, coba praktekkan kayak seperti ini dan ini, yang dimana benefit yang kita rasakan pasti sangatlah besar. Bisa dikatakan juga sebagai celebrities endorser ataupun orang yang kita mintai tolong ataupun mintai bantuan untuk bisa mempromosikan produk kita ataupun merek kita dalam periklanan. Selanjutnya yakni memengaruhi pelanggan. Memengaruhi pelanggan sendiri yakni merupakan salah satu cara juga di dalam membangun sebuah iklan ataupun membuilding sebuah iklan. Jadi mempengaruhi pelanggan sendiri itu dari segi apa? Banyak. Dari segi promosi kita, dari segi menginformasikan kita, membujuk juga, itu juga merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi pelanggan. Jadi salah satu caranya kayak di dalam iklan tersebut harus ada kata-kata, ayo marilah kita beli produk ini karena apa? Produk ini sangat terjamin ataupun terjangkau dari segi harga maupun kualitas. Jadi dari segi tersebutlah kita bisa mengaruhi pelanggan, yang dimana pelanggan tersebut pasti sadar dan juga pasti ada rasa untuk tertarik dan juga keinginan sendiri untuk membeli produk ataupun merek yang kita punya. Di poin B, subbab B, ada yang bertulis implementasi pembangunan merek melalui iklan. Inti dari pembangunan merek adalah pelaksanaan ide konsep terpusat seperti kepada suatu merek atau program, atau contohnya ada Street Ball Challenge atau Night Town, yang meliputi serangkaian program membangun merek yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun merek dengan menciptakan jarak pandang yang tepat antara pelanggan dengan asosiasi merek yang ditampilkan. Yang kedua, asosiasi merek yang dapat beresonansi dengan pelanggan. Dan yang ketiga, penghayatan atas asosiasi merek oleh pelanggan. Subbab C di dalam bab 7, ilustrasi membangun merek melalui iklan. Yang pertama ada Nestle Elite. The branches Nestle menciptakan tempat untuk mengganti kebutuhan bayi dan tempat peristirahatan pada Russell. Yang kedua ada Hewlett Packard di Manhattan. Hewlett Packard membuat trailer untuk pameran yang mengundang para pengunjung untuk melihat proses produksi dari pusat pengontrolan Indy 500 yang menggunakan printer HP berwarna. Lalu yang ketiga ada Progressive Insurance. Progressive Insurance sangat tidak konvensional dan inovatif karena menjalankan bisnis asuransi mobil sekaligus membangun merek dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah BMW. Siapa yang kenal dengan kata BMW ya? Turnamen tenis dan golf BMW menciptakan hubungan yang kuat antara merek dan pelanggan. Jadi seperti itu untuk di dalam bab 7 yang berbunyi membangun merek melalui iklan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ataupun masuk ke dalam bab 8. Bab 8 sendiri yakni berbunyi hierarki merek. Pada bab pertama, metrik merek produk. Sebuah alat yang disebut metrik merek produk dapat digunakan untuk menandai suatu produk dan merancang strategi merek yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan pemegang merek, yaitu suatu penyajian grafis dari semua merek dan produk yang ditawarkan. Dalam hierarki merek terdapat beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan tentang banyaknya tingkatan-tingkatan dalam merek yang akan digunakan. Yang kedua, keputusan tentang kesadaran dan jenis-jenis asosiasi-asosiasi yang diciptakan pada masing-masing tingkatan. Yang ketiga, keputusan tentang bagaimana caranya menghubungkan merek-merek dari tingkatan produk yang berbeda. Dan yang keempat, keputusan bagaimana caranya menghubungkan suatu merek dengan produk. Tingkat potensi dari suatu hierarki merek dari atas ke bawah dapat dilihat pada contoh berikut ini. Yang pertama ada merek perusahaan seperti General Motor. Yang kedua ada merek keluarga seperti Buick. Yang ketiga ada merek perorangan
seperti Park Avenue. Yang keempat ada modifikasi hasil rancangan atau model seperti Ultra. Pada subbab B dijelaskan membangun hak kekayaan pada tingkatan hierarki berbeda. Yang pertama, tingkatan merek badan hukum atau perusahaan. Lalu yang kedua, tingkatan merek keluarga. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang pertama ada tingkatan perusahaan, ada keluarga. Lalu yang ketiga ada tingkatan merek individu ataupun perseorangan. Lalu ada di subbab C, merancang suatu strategi merek dengan hierarki merek. Luasnya jangkauan suatu strategi merek berhubungan dengan sifat dan banyaknya berbagai produk yang dihubungkan dengan merek yang ditawarkan. Sementara itu, luas produk adalah suatu pertimbangan tentang kedalaman faktor yang mempengaruhi daya pikat dari suatu kategori produk. Ada 3 daya pikat dari suatu produk yang dapat diandalkan ketika produk sebaris dengan merek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor kumpulan pasar atau agregat market, yaitu karakteristik deskriptif dari pasar sasaran dengan berbagai aspek yang melingkupinya. Yang kedua, faktor kategori, yaitu struktur dasar kategori produk yang mempengaruhi produk. Dan yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu kekuatan eksternal yang secara tidak langsung juga mereka pasti yang sangat berpengaruh sekali di dalam kegiatan ketika produk sebaris dengan merek. Jadi seperti itu. Setiap elemen merek seyogianya terhubung dengan produk yang akan ditawarkan, menggunakan sebanyak mungkin elemen-elemen merek yang memiliki kekuatan hubungan dengan produk yang ditawarkan. Kekuatan ini dapat berupa kesamaan merek dengan produk atau pendukung produk yang relevan. Elemen merek yang terhubung dengan produk yang ditawarkan akan lebih memudahkan pelanggan untuk mengingat, tertarik, berminat, dan akan melakukan pembelian ketika mereka membutuhkan. Jadi itu merupakan sebuah rangkuman ataupun penjelasan singkat dari saya mengenai bab 8 yang berada dalam mata kuliah manajemen merek, yakni hierarki merek. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 9, yakni kepemimpinan merek. Kepemimpinan merek adalah suatu model yang digunakan untuk membangun merek yang memiliki keunggulan untuk bersaing dalam pemasaran. Beberapa hal yang menentukan kepemimpinan merek secara umum dapat dibagi menjadi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada proses membangun organisasi merek. Membangun merek adalah memberikan sentuhan nilai yang lebih bagi suatu produk merek yang dikomunikasikan dengan cara-cara yang lebih bernilai, sehingga nilai yang akan diperoleh pelanggan juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang dimana membangun organisasi merek sendiri itu bertujuan untuk kita bisa memikat pelanggan. Yang dimana membangun organisasi merek sendiri, ketika merek terdapat dalam berbagai produk pasar atau berada di beberapa negara yang di dunia ini, maka mereka harus dikelola dengan baik dengan berbagai proses pengelolaan yang memerlukan informasi, data, proses analisis, dan keluaran yang dapat dikomunikasikan dengan lebih baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh pasar. Poin B, arsitektur merek. Arsitektur merek melibatkan identifikasi merek dan submerek yang mendukung secara keseluruhan dan terintegrasi dengan komunikasi pemasaran dan produk yang sesuai dengan merek yang ditetapkan. Subbab C, identitas atau posisi merek. Salah satu upaya pengelolaan merek adalah upaya mengelola identitas merek, yang dimana saya sudah menyinggung di dalam bab 7 bahwasanya pengelolaan identitas merek ini merupakan sebuah hal yang sangat penting ataupun bisa dikatakan sebuah ujung tombak dari merek tersebut. Karena apa? Ketika merek tersebut tidak ada ataupun tidak diketahui identitasnya seperti apa, maka pelanggan juga ataupun dari si konsumen mereka akan bingung juga, ini merek seperti apa dan kegunaan seperti apa, fungsinya seperti apa, dan ini punya siapa. Mereka pasti tidak tahu dan tidak akan berminat untuk membeli merek tersebut. Poin D, proses membangun merek. Secara garis besar, proses pembangunan merek dapat dibagi menjadi 4 dan akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap penetapan keputusan merek. Yang kedua, tahap menyatukan merek dengan produk. Yang ketiga, tahap implementasi merek. Dan yang keempat, tahap mempertahankan merek. Oke, jadi itu merupakan sebuah penjelasan yang berada di dalam sebuah bab 9, yakni kepemimpinan merek. Kita akan melanjutkan di bab terakhir, yakni bab 10, yang dimana judul dari bab 10 sendiri merupakan sebuah manajemen merek dalam persaingan.
Dalam persaingan usaha dewasa ini diperlukan suatu strategi yang lebih terpadu dan terintegrasi dalam upaya untuk memenangkan persaingan. Di dalam dunia pemasaran persaingan dapat dilihat dari satu sudut kecil, yaitu persaingan dalam hal merek. Manajemen merek adalah suatu kerangka kerja dari suatu organisasi atau perusahaan yang melakukan pemasaran dalam rangka menawarkan produk atau jasanya kepada pasar sasaran. Jadi bentuk sebuah merek sendiri ini ketika tidak ada seseorang yang memanajemeni merek tersebut juga tidak akan bisa untuk bersaing di dalam sebuah dunia produk ataupun penjualan merek. Mereka pasti bakal kesusahan, mereka juga pasti kebingungan bagaimana cara memasarkan ini, bagaimana cara menghadapi persaingan yang ada di dalam realitas saat ini. Mereka pasti bingung ketika tidak ada yang memanajemeni ataupun yang mengatur ataupun bisa kita sebut sebagai orang yang mengelola merek tersebut. Kinerja merek produk dapat dilihat dari segi persepsi kualitas dan persepsi nilai. Persepsi kualitas dan nilai itulah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana konsumen memberikan respons terhadap kualitas dan nilai produk, yang akhirnya akan menentukan baik atau tidaknya suatu kinerja merek produk tersebut. Jadi memang benar bahwasanya respon ataupun pendapat dari konsumen sendiri itu merupakan sebuah pendapat yang sangat penting. Karena apa? Dari kritik konsumen tersebut ataupun pengguna tersebut, kira tidak boleh untuk menyalahkan ataupun menjustifikasi bahwasanya itu salah. Enggak boleh, itu enggak boleh. Sebagai orang yang punya merek ataupun orang yang memanajemeni merek tersebut, kita harus menerima dan juga mengevaluasi, mengkaji lagi dari kritik yang dilontarkan ataupun diberikan oleh para konsumen kepada kita. Jadi seperti itu. Dowling 1993 dalam Boyle 1996 mendefinisikan image atau citra sebagai the total impression an entity makes on the mind of people. Ketika hal tersebut diimplementasikan, maka terdapat 3 jenis image atau citra yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yakni citra perusahaan, yang kedua citra produk, dan yang ketiga adalah citra dari merek itu sendiri. Jadi bukan hanya sebuah perusahaan saja, melainkan merek juga mempunyai sebuah citra. Jadi seperti itu. Kinerja merek bermuara pada loyalitas konsumen. Membangun loyalitas merek berarti membangun merek secara keseluruhan. Memerlukan kesabaran dan ketekunan. Konsumen yang belum loyal perlu diajak menjadi konsumen yang loyal terbiasa, loyal rasional, loyal emosional, dan puncaknya fanatik. Demikian sebagai upaya untuk memenangkan persaingan dalam kaitannya dengan manajemen merek. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan. Manajemen merek adalah hanya salah satu cara saja. Jadi banyak banget cara-cara yang bisa kita menangkan ataupun kita hadirkan ketika kita bertemu dengan persaingan-persaingan untuk penjualan merek yang kita punya. Jadi seperti itu ya. Jadi demikian ulasan dari bab 10 yang berjudul manajemen merek dalam persaingan. Jadi seperti itu kawan-kawan semuanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sekian yang dapat saya sampaikan ataupun sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang berada dalam bab 7 sampai bab 10 di dalam mata kuliah manajemen merek, yang tepatnya di bukunya Surahman SA yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Merek. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mencoba mohon maaf juga jikalau ada penjelasan ataupun salah kata ketika saya menjelaskan, dan barangkali ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan, karena saya juga belajar, kita semua juga belajar. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.